Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pasar modal, saya Ferrari Alamanda Kusuma akan menyajikan suatu analisis saham pada PT Indofood Sukses Makmur atau kode sahamnya yaitu INDF. Pertama-tama, saya akan menjelaskan gambaran singkat dari PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau dengan kode saham INDF merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, perdagangan, agribisnis, dan jasa. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangajaya Inti Kusuma, dan pada tanggal 5 Februari 1994 namanya diubah menjadi Indofood Sukses Makmur. Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari skala ekonomi serta ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis atau grup yang saling melengkapi sebagai berikut. Consumer Branded Product atau CBP memproduksi beragam produk konsumen bermerek antara lain mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, makanan khusus, dan minuman. Bogasari memproduksi tepung terigu dan pasta didukung oleh unit usaha perkapalan dan pengemasan. Agribisnis melakukan penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan dan pengelolaan kelapa sawit, hingga produksi dan pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Distribution mendistribusikan sebagian besar produk konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya serta berbagai produk pihak ketiga. Berikut ini adalah merek-merek dagang dari PT Indofood Sukses Makmur dan anak-anak perusahaannya yang sudah tidak asing lagi di negara Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh produk-produk yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur dan anak perusahaannya. PT Indofood Sukses Makmur memiliki visi untuk menjadi perusahaan Total Food Solution. Sementara misinya yaitu memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan stakeholders values secara berkesinambungan.
Analisis saham kali ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan metode analisis yang didasarkan pada fundamental ekonomi suatu perusahaan. Yang kedua adalah analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Kemudian yang terakhir ada suatu tambahan yang saya peroleh dari berita. Tambahan informasi berupa berita yang berkaitan dengan saham atau perusahaan. Analisis fundamental. Dalam melakukan analisis fundamental, saya mencari data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan terkait. Teknis dari analisis fundamental menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Analisis ini cocok untuk pembelian saham pada jangka panjang. Pertama-tama, saya menganalisis aset dan liabilitas dari perusahaan. Dapat kita lihat dari diagram tersebut bahwa aset perusahaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara untuk liabilitasnya tidak terlalu banyak terjadi perubahan. Dan yang terpenting, aset selalu berada lebih banyak daripada liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ekuitas. Ekuitas yang dimiliki perusahaan terus meningkat setiap tahunnya. Ini merupakan hal baik karena perusahaan memiliki modal yang terus bertambah. Selanjutnya adalah pendapatan. Dapat kita lihat bahwa pendapatan PT Indofood Sukses Makmur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini juga berkaitan dengan salah satu anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur yang telah berhasil meningkatkan penjualannya dengan drastis. Beriringan dengan meningkatnya pendapatan perusahaan, laba dari perusahaan juga terus meningkat. Dapat kita lihat dari diagram tersebut bahwa laba perusahaan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian, saya melakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio yang pertama adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Rasio profitabilitas terdiri atas ROA. Dapat kita lihat dari diagram tersebut bahwa nilai return on asset atau ROA PT Indofood Sukses Makmur mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan hal baik karena tingkat pengembalian atas asetnya terus bertambah. Setelah itu, ROE. Dapat kita lihat dari diagram tersebut bahwa nilai return on equity atau ROE PT Indofood Sukses Makmur mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya setelah beberapa tahun mengalami penurunan. Hal ini merupakan hal baik karena tingkat pengembalian atas ekuitasnya terus bertambah.
Selanjutnya kita memasuki rasio profitabilitas profit margin yang terdiri atas GPM. Dapat kita lihat bahwa nilai gross profit margin atau GPM terus bertambah. Artinya, kemampuan perusahaan dalam meminimalkan biaya pokok penjualan untuk menghasilkan laba semakin besar. Kemudian OPM. Nilai operating profit margin atau OPM terus meningkat. Artinya, kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak dari penjualannya semakin baik. NPM, nilai net profit margin perusahaan atau NPM terus bertambah dan stabil. Artinya, besar laba yang diperoleh perusahaan terhadap hasil penjualannya sudah cukup baik. Rasio profitabilitas yang terakhir adalah EPS. Earning per share atau EPS perusahaan terus bertambah. Artinya, tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba perusahaan semakin baik. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang kami gunakan adalah current ratio. Nilai current ratio mengalami penurunan namun bertambah pada 1 tahun terakhir. Namun nilai current ratio tetap di atas 100%. Artinya, kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar cukup baik. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang. Rasio solvabilitas yang pertama adalah DAR. Nilai debt asset ratio atau DAR perusahaan cenderung menurun. Artinya, perbandingan utang terhadap aset perusahaan semakin kecil. Ini merupakan hal yang baik bagi perusahaan. Selanjutnya adalah DER. Nilai debt equity ratio atau DER perusahaan cenderung menurun. Artinya, perbandingan utang terhadap ekuitas perusahaan semakin kecil. Seperti sebelumnya, hal ini juga merupakan hal yang baik bagi perusahaan. Rasio yang terakhir adalah rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar berfungsi untuk mengukur harga pasar relatif. Analisis rasio nilai pasar yang pertama adalah PER. Nilai price earning ratio atau PER mengalami naik turun setiap tahunnya. Namun nilai tersebut tidak jauh berbeda. Hal ini merupakan hal yang baik, karena artinya nilai PER cukup stabil. Kemudian ada PBV, atau nilai price book value. Nilainya semakin meningkat. Artinya, nilai pasar suatu saham terhadap nilai buku per lembar saham semakin meningkat. Hal ini merupakan hal yang baik bagi perusahaan. Analisis teknikal.
Pertama-tama, saya akan melakukan perbandingan antara IHSG dan saham INDF. Dapat kita lihat dari gambar tersebut bahwa jarak antara grafik INDF dan grafik IHSG semakin menjauh. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan saham INDF semakin lama semakin pesat di atas dari pertumbuhan dari IHSG. Pada masa seperti pandemi saat ini, dapat kita lihat bahwa saham INDF mengalami penurunan sebesar 4,28%, sementara IHSG mengalami penurunan sebesar 23,42%. Perbedaan yang cukup jauh tersebut dapat disimpulkan sebagai tanda bahwa saham INDF dapat bertahan cukup baik pada saat masa pandemi saat ini. Selanjutnya, saya menggunakan indikator moving average untuk menganalisis saham INDF. Moving average adalah indikator teknikal yang menghaluskan pergerakan harga dengan menyaring fluktuasi harga yang bersifat acak. Dapat kita lihat bahwa grafik saham pada saat ini berada jauh di bawah MA200 dan MA50. Hal ini dapat disimpulkan bahwa saham INDF sedang mengalami downtrend. Meskipun begitu, saham INDF ini dapat mengalami uptrend kembali pada saat wabah COVID-19 telah mulai mereda. Apabila kita cermati kembali garis MA50 dan garis MA200 pada gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa sebelum terjadi pandemi, saham INDF selalu dalam posisi uptrend. Dengan demikian, besar kemungkinan bahwa saham INDF ini akan merangkak naik seiring dengan meredanya wabah COVID-19 di Indonesia. Indikator yang saya gunakan selanjutnya adalah indikator stohastik. Saya menerapkan indikator stohastik ini pada grafik 6 bulan saham INDF. Stokastik adalah indikator oscillator sederhana yang mengukur momentum. Saya melakukan pembelian saham ini ketika saham ini masih mendekati fase oversold, atau lebih tepatnya adalah pada saat awal Juni. Hingga saat ini, saham ini masih belum mendekati area overbought, sehingga saham ini dapat diinvestasikan untuk waktu yang lebih lama lagi. Support and resistance merupakan titik-titik penting di mana harga cenderung memantul jika suatu tren masih kuat atau harga mengalami perubahan tren jika tren sebelumnya melemah. Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa nilai resistance berada pada harga 6.925, sementara nilai support berada pada harga 5.050. Pada saat ini, saham INDF sedang berada pada harga 6.150, yang artinya masih jauh dari nilai resistance, sehingga saham ini belum cukup pantas untuk kita jual. Dan kita dapat menunggunya
hingga grafik mendekati angka resistance. Kemudian, berikut ini adalah tambahan berita yang dapat kita gunakan sebagai dasar-dasar sebelum mengambil keputusan. Berita pertama berasal dari Bisniscom, berjudul "Walau amblas, saham INDF dan ICBP tetap layak dikoleksi, begini prospeknya." Saham dua emiten grup Salim terjungkal hingga akhir sesi pertama perdagangan hari ini, Selasa, 26 Mei 2020. Penurunan harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF dan entitas anaknya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP merupakan reaksi negatif investor terhadap rencana akuisisi Pine Hill Group. Namun, dari sisi operasional perusahaan, pihaknya percaya bahwa akuisisi dapat meningkatkan volume penjualan dan memperkuat posisi perseroan di pasar global. Berita kedua berasal dari Kontan.co.id. Berita ini berjudul Indofood INDF cetak laba bersih 1,4 triliun rupiah di kuartal 1 2020. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF mencetak pertumbuhan laba bersih atau laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 1,4 triliun rupiah pada kuartal 1 2020. Angka ini naik 4% dari laba Indofood INDF periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 1,35 triliun rupiah menjadi 1,40 triliun rupiah. Adapun pertumbuhan laba inti atau core profit Indofood INDF mencapai 2,3% menjadi 1,52 triliun rupiah. Selanjutnya, saya akan menyajikan portofolio yang saya miliki. Portofolio pada tanggal 9 Juni 2020. Pada portofolio ini, saya mendapatkan gain sebesar 4,132% atau sekitar Rp25.000. Ini merupakan gain tertinggi yang saya dapatkan sejak saya membeli saham tersebut. Gambar portofolio selanjutnya adalah pada tanggal 10 Juni 2020. Pada portofolio ini, saya mendapatkan gain sebesar 1,653%, yang artinya turun dari hari sebelumnya. Jumlah keuntungan yang saya dapatkan adalah Rp10.000. Penurunan dari tanggal 9 Juni hingga tanggal 10 Juni ini disebabkan masih karena reaksi investor terhadap wabah COVID-19. Wabah COVID-19 menyebabkan harga saham tidak stabil, tidak hanya pada saham INDF, namun juga terhadap saham lainnya. Hal ini tercermin dari IHSG-nya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya memutuskan untuk melakukan investasi jangka panjang dengan menggunakan saham INDF ini. Investasi ini akan berlangsung hingga pandemi COVID-19 mereda, sehingga saya dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal.
Secara fundamental, saham INDF sangat layak investasi karena setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sementara secara teknikal, meskipun saham INDF mengalami downtrend, namun saham ini masih memiliki banyak sekali potensi apabila COVID-19 telah mereda. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.